lagi di kuliah seismologi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menentukan hypocenter menggunakan metode single station. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan hypocenter menggunakan metode multiple station, khususnya metode lingkaran. Metode lingkaran ini sama seperti sebelumnya, ini merupakan metode konvensional. Nah, metode multiple station ini merupakan dasar dari penentuan hypocenter dengan menggunakan metode komputerisasi yang saat ini sudah digunakan oleh para pengamat gempa bumi. Nah, untuk menentukan lokasi hypocenter dengan metode multiple station sebenarnya ada banyak cara, ada banyak metode yang di sini akan kita bahas, yaitu ada 3 metode yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode lingkaran. Nah, metode lingkaran ini sebenarnya metode yang paling sederhana dalam menentukan lokasi hypocenter. Jadi nanti dengan menggunakan metode lingkaran, ini nanti kita membutuhkan data waktu tiba gelombang P dari masing-masing stasiunnya, minimal ada 3 stasiun. Nah, jadi nanti berdasarkan informasi tersebut kita buat sebuah lingkaran dari masing-masing stasiun yang dimana nantinya jarak epicenter adalah jari-jari dari lingkaran yang kita buat tersebut. Nah, jadi misalnya di sini kita anggap ada 3 buah terjadi suatu gempa ya di suatu daerah A misalkan. Nah, kemudian teramati atau terekam oleh stasiun 1, kemudian terekam oleh stasiun 2 dan terekam oleh stasiun 3. Artinya di sini dia terekam oleh 3 stasiun pengamat gempa bumi. Nah, jadi nanti dengan menggunakan data 2 stasiun pengamat, pencatat ya atau pengamat yaitu di sini S2 dan S3 yang kita gunakan, nanti kita bisa buat lingkaran-lingkaran dengan jari-jari R2 itu sama dengan V. V di sini adalah kecepatan gelombang ya. R2 berarti jari-jari di stasiun kedua. Nah, kemudian T2 dikurangi T1. Nah, ini adalah waktu tiba gelombang seismik di stasiun 2 dikurangi dengan waktu tiba gelombang seismik di stasiun 1. Seperti itu. Nah, kemudian untuk lingkaran kedua yaitu jari-jarinya adalah R3 ya. Ini adalah jari-jari lingkaran di stasiun 3. Sama caranya V dikali T3. T3 ini berarti waktu tiba gelombang di stasiun 3 dikurangi waktu tiba gelombang di stasiun 1. Seperti itu. Nah, epicenternya yang mana? Epicenter yang dicari itu adalah pusat sebuah lingkaran yang melalui S1 dan menyinggung kedua lingkaran. Jadi dia melewati S1 dan menyinggung kedua lingkaran, di mana nanti dia berpusat di S2 dan S3 tersebut. Nah, jadi kalau di contoh ini ya, lokasi epicenternya itu berada di pusat lingkaran 3, di mana di sini dia menyinggung lingkaran 2 dan menyinggung lingkaran 1. Oke, nah untuk menentukan epicenter dengan metode lingkaran ini, di sini kita hanya bisa menentukan epicenter ya, kita belum bisa menentukan kedalaman. Kedalaman dari gempanya kita belum bisa menentukan. Artinya di sini yang kita tentukan adalah lokasi epicenternya saja. Berarti ada X dan Y-nya saja seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan origin time-nya? Nah, origin time atau waktu kejadian gempa bumi di sini secara manual itu bisa kita tentukan dengan menggunakan diagram Wadati. Nah, diagram Wadati ini merupakan sebenarnya salah satu teknik grafis untuk menentukan origin time. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mencari perpotongan antara selisih waktu tiba gelombang P dan gelombang S dan sumbu X-nya itu adalah waktu tiba gelombang P. Jadi kita cari perpotongan antara SP dengan TP gitu ya. Nah, di sini sumbu X-nya yang kita plot itu adalah waktu tiba gelombang P, kemudian di sumbu Y yang kita plot ini adalah selisih waktu tiba gelombang S dikurangi dengan waktu tiba gelombang P, seperti itu. Nah, nanti misalkan pada TP-nya 2 misalnya, ini TP-nya 2, kemudian selisih TS dan TP-nya misalkan TS-nya tiba di menit ke-4, kemudian TP-nya tiba di menit ke-2, berarti kan selisihnya 2 juga, seperti ini. Nah, nanti kita plot di sini, kalau misalnya ada banyak data, berarti kita plot. Nah, kita plot, kemudian kita cari garis lurus, kita tarik garis lurus, kita tarik garis lurus. Nah, garis lurus ini nantinya harus memotong sumbu
X. Nah, inilah yang kita kenal sebagai TO atau origin time ya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi nanti setelah kita plot ya, tadi ini datanya, misalkan ini ada 1, 2, kita plot ya, di sini ini ada data juga, ini ada data juga, ini juga. Nah, ini kalau di Excel lebih gampang sebenarnya, kalian tinggal plot, kemudian kalian munculkan persamaan garisnya, seperti itu ya. Nah, kita tarik garis lurus, seperti ini. Nah, harus sampai memotong sumbu X. Nah, kalau misalkan di kejadian yang ini kan datanya dia langsung memotong sumbu X ya. Kalau di sini berarti dia memotong sumbu Y dulu baru memotong sumbu X. Jadi T0-nya yang mana? T0-nya tetap yang memotong sumbu X seperti itu. Nah, kenapa T0-nya di sini? Karena di sini T0 yang kita gunakan itu merupakan pendekatan waktu. Jadi bukan waktu yang sangat-sangat real, itu tidak ya. Jadi pendekatan waktu T0 dengan mengasumsikan bahwa apa di hipocenter TP dan TS ini 0. Jadi tidak ada selisih antara waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S. Seperti itu. Nah, kemudian dari diagram Wadati ini juga kita nanti bisa menentukan perbandingan antara kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S. Untuk apa? Biasanya ini kita gunakan untuk menentukan zona seismisitas ya. Zona seismisitas suatu daerah. Nanti silahkan dibaca-baca apa sih fungsinya PV per nilai PV per PS gitu ya. Seismisitas gitu ya. Oke, sip. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara ini. VV per VS dikurangi 1 itu sama juga dengan slope dari persamaan garis ini. Slope dari garis ini, kemiringan garisnya ini ya. Nah, jadi nanti ketika kalian tarik persamaan garis, itu kan akan muncul ya persamaan garis Y sama dengan bla 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 gitu ya. Nah, nanti kan ada ya slope-nya di sini, kalian masukkan ke sini, nanti bisa dicari nilai VV dan VS-nya. Kalau di sini contohnya ya, dari contoh ini kita bisa dapat nih nilai T0-nya berapa? T0-nya adalah pukul 4, 21 menit 54,2 detik. Ini 54,2 detik ya. Kemudian VVPS-nya sekitar 1,77 seperti itu. Nah, kemudian metode selanjutnya yaitu adalah metode lingkaran dengan titik berat. Nah, sebenarnya ini sama ya dengan metode lingkaran yang sebelumnya. Bedanya di sini kita menggambarkan titik berat dari masing-masing lingkaran. Nah, jadi di sini apabila yang tadi boleh lingkarannya itu tidak berpotongan, maka untuk dengan menggunakan titik berat, ketiga lingkaran yang kita buat itu harus berpotongan, di mana nanti nilai epicenternya itu merupakan perpotongan garis berat ketiga lingkaran tersebut. Jadi kita gambarkan lingkaran ya di sini misalkan ada suatu kejadian gempa terekam di stasiun 1, kemudian stasiun 2, kemudian stasiun 3, kemudian kita cari jari-jarinya ya. Jari-jarinya berapa? Jari-jari R1 berapa, R2 berapa, R3 berapa. Nah, nanti kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran. Nah, lingkaran ini nanti dia memotong garis, memotong ketiga lingkaran ini nanti dia akan saling memotong. Nah, kemudian baru kita tarik garis berat. Nah, ini yang merah-merah ini ya. Ini adalah garis berat. Ini garis berat ya. Garis berat, ini juga garis berat. Nah, ini juga garis berat. Nah, epicenternya yang mana? Epicenternya merupakan perpotongan dari ketiga garis berat pada gambar lingkaran yang kita gambarkan. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan H-nya? H-nya juga bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus Pitagoras, seperti itu ya. Nah, dimana nanti H1-nya itu adalah R1 kuadrat, ini dia ya, R1 kuadrat, kemudian dikurangi S1, S1, S1 epicenter ya, S1 epicenter mana dia ini ya? Nih, ini adalah S1 epicenter, kemudian kuadrat ya. Ini akar, berarti H-nya itu adalah akar dari R1 kuadrat dikurangi S1 epicenter kuadrat. Seperti itu. Oh, sorry, saya salah. Bukan ini S1-nya ini berarti. Dari ini ke sini. Iya.
Oke, seperti itu. H2-nya bagaimana? H2-nya juga sama, berarti R2 kuadrat, kemudian dikurangi S2 epicenter, seperti itu. Mana dia di sini ya? Nah, begitu seterusnya. Nanti H3-nya juga seperti itu. Nah, nanti nilai H yang kita peroleh itu adalah kedalaman. Hanya berupa kedalaman, di mana nilainya adalah rata-rata dari nilai H1, H2, H3. Jadi cari H1-nya dulu, kemudian cari H2, cari H3. Seperti itu. Oke. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan metode multiple station? Jadi sebenarnya sangat gampang ya. Kita tinggal menggambarkan lingkaran aja untuk menentukan lokasi hipocenter. Sederhananya seperti itu. Nah, kelebihannya yang pertama, dia lebih akurat dan meyakinkan. Karena apa? Karena kita punya stasiun pengamatnya banyak daripada single station. Yang kedua, kita tidak membutuhkan impuls pertama itu harus jelas atau tidak. Yang jelas kita cuma butuh waktu tiba gelombang P saja. Kemudian, tapi ada tapinya, metode ini kurang baik untuk medium heterogen. Seperti yang kita tahu ya, bumi itu berlapis-lapis. Artinya medium kita itu berupa medium heterogen, bukan medium homogen. Artinya di sana terdapat berlapis-lapis jenis batuan. Nah, metode ini kurang efektif apabila kita gunakan untuk medium heterogen tersebut. Nah, di sini minimal dia harus punya 3 stasiun minimal ya, jadi 2 nggak bisa. Nah, nanti sebaran stasiun yang baik dengan epicenter itu biasanya berada di tengah. Artinya apa? Artinya gap dari azimutnya ini sangat kecil. Contohnya seperti ini ya. Jadi epicenternya berada di tengah-tengah karena stasiun pengamatnya satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu. Dia hanya akan sangat baik apabila seperti itu. Oke, nah kemudian kita masuk ke contoh soal. Saya punya contoh soal ya di sini. Nah, jadi misalkan saya punya data stasiun itu ada nih. Ya, lokasinya ini adalah data stasiun Dehi, Maut, Batu, dan Luwek gitu ya. Kemudian yang kedua saya punya nilai posisi X dan posisi Y dari stasiun tersebut. Nah, bagaimana cara kita menentukan lokasi epicenter apabila TA rivalnya diketahui ini ya. Kemudian TSA rivalnya juga diketahui seperti ini. Nah, jadi langkah kita yang pertama adalah kita pilih 3 stasiun yang akan kita gunakan atau 3 stasiun yang akan kita plot. Nah, di sini kan stasiunnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 stasiun. Nah, jadi dari 5 stasiun ini kalian pilih 3. Pilih 3 stasiun gitu. Nah, kemudian setelah itu kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran di mana dengan pusat lingkarannya itu masing-masingnya kita cari jari-jari lingkarannya dulu untuk mendapatkan nilai epicenter. Dengan cara apa? Kita pertama cari ininya dulu. Nah, TA rival kan sudah diketahui ya. Kalau TA rival diketahui, kemudian kita bisa menentukan T0 ya. Kemudian VV, VS. Oke, nah karena kita tidak tahu nih VV-nya berapa, VS-nya berapa. Nah, karena TS itu pasti lebih besar dari TP. Kenapa ya? Karena yang datang duluan itu kan gelombang P ya, nggak mungkin gelombang S. Jadi yang datang duluan di stasiun pengamat itu selalu gelombang P. Artinya, waktu tiba gelombang P pasti lebih kecil dari gelombang S. Gitu. Nah, jadi karena TS itu lebih besar dari TP, maka TA rival S dikurangi dengan TV, kita kalikan dengan nilai VVVS per VV dikurangi VS. Yang ini kita kenal juga dengan konstanta Omori. Ini adalah K ya. K, ini adalah konstanta Omori. Nah, konstanta Omori ini biasanya nilainya adalah 7,8 ya. Atau bisa juga dibulatkan menjadi 8. Ini nilainya 7,8 atau 8 juga boleh gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa menentukan. Berarti untuk menentukan nilai epicenternya, nih ya. Ini sorry, bukan nilai epicenter. Di sini nilai jari-jari lingkaran. Oke, jari-jari lingkaran. Nah, nanti ada TA rival dikurangi
TS Arifal dikurangi TP Arifal dikalikan dengan konstanta Omori. Gampang kan ya? Gampang. Nah, nanti setelah dapat nih epicenter 1, epicenter 1, jari-jari 1, jari-jari 2, jari-jari 3, kita plot. Kita buat segitiga, di mana segitiganya harus memotong titik, memotong suatu titik. Jadi seperti ini kita gambarkan ini stasiun C ya. Jari-jari yang tadi sudah kita tentukan blok seperti ini, 2, ini 3 gitu ya. Nah, nanti setelah itu, setelah ini berarti kan di sini ada perpotongan ya. Di titik perpotongan ini kita gambarkan segitiga. Nah, ini segitiga. Coba lihat ini perpotongannya di sini ya. Nah, ini titik perpotongannya. Nah, kita gambar segitiga. Nah, segitiga ini kemudian kita gambarkan. Kita gambarkan titik beratnya yang mana. Titik berat yang ini kan ke sini ya. 1, kemudian ini 1, kemudian ini 1 ya. Jadi perpotongannya di tengah-tengah ini. Oke, nah inilah yang kita kenal sebagai pusat gempa. Seperti itu. Jadi gampang sekali. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya? Kita hitung origin time dengan menggunakan grafik diagram Wadati seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita plotkan dulu P Arifal sama TS Arifalnya selisihnya berapa ya. Nanti kita plotkan terhadap si TP. Nah, nanti dapatlah si originnya itu yang merupakan perpotongan di sumbu X seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan persamaan ini. Jadi terserah, mana yang gampang sih sebenarnya. Nilainya harus sama ya. Nilai apabila kalian cari dengan menggunakan persamaan ini, dengan apabila kalian menggunakan plotting ini, itu nilainya sama. Oke, nah kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita cari kedalaman gempa. Nah, kita cari kedalaman gempanya dengan menggunakan persamaan ini, di mana nanti rata-ratanya itu adalah kedalaman yang hiposenternya gitu ya. Oke, nah bagaimana cara yang lebih sederhana? Saya punya cara yang lebih sederhana. Itu yang pertama, misal ada beberapa case itu yang menggunakan rumus seperti ini. Ini adalah jari-jari ya, segitiga di sini maksudnya adalah jari-jari. Ini adalah jari-jari, sip. Oke, ini adalah jari-jari. Jadi jari-jarinya selisih waktu tiba gelombang P dan gelombang S ya, atau gelombang S dikurangi gelombang P dikali 1 menit. Ini adalah lambang menit. Dikali 1 menit, kemudian dikali 1000 km. Saya juga kurang tahu ya, ini dari mana asal rumus ini, tapi memang sebagian banyak yang menggunakan persamaan ini. Nah, jadi nanti kita harus buat lingkaran berdasarkan data ini. Misal nih, saya punya data, jadi di sini apabila kita hanya punya data stasiun, jadi seperti itu. Data gelombang P dan gelombang S seperti ini ya. Misalkan di stasiun A. Stasiun A itu, nih, stasiun A waktu tibanya gelombang P-nya 2 jam 2 lewat 28 menit gitu ya. 25 detik. Kemudian gelombang S-nya 2, 30, 40 seperti itu. Nanti gelombang B di stasiun B segini. Kemudian di stasiun C segini. Nah, kita tinggal masukin aja. Berarti waktu tiba gelombang S dikurangi waktu tiba gelombang P gitu kan ya. Dikali 1 menit. Kemudian dikurangi 1 menit dikali 1000 km. Jadi dia seperti ini. Delta A. Jadi kita cari satu-satu. Jadi tadi kan ini ya. Jam 2 lewat 30 menit lewat 40 detik dikurangi jam 2 lewat 28 menit lewat 25 detik dikurangi 1 menit dikali 1000. Nanti hasilnya sekitar 1200 km. Nah, tapi kan ini kilometer ya, Bu ya. Gimana cara kami menggambarkannya? Silahkan gunakan skala. Nah, jadi skala. Jadi skala ini seperti misalkan 1 cm yang kalian gambarkan itu menggambarkan berapa kilometer jarak yang sebenarnya seperti itu. Nah, nanti juga bisa dicari delta B-nya berapa, kemudian delta C-nya berapa dengan cara yang sama. Nah, nanti setelah ini baru kita plot. Kita plotkan, nanti kita dapatkan gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi nanti di sini terdapat perpotongan dari 3. Ya, dari 3 titik beratnya 1, kemudian ini 1 ya, ini 1,
Ini satu nanti. Itu. Nah, jadi di sini dia. Ini adalah lokasi epicenternya. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kuliah kali ini, semoga memberikan manfaat. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan hipocenter menggunakan metode komputerisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.